Podcast kembali lagi dengan JJ Pro. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera diberkati Tuhan. Hari ini saya bertemu dengan seorang yang luar biasa, namanya Pak Singgi. Halo Pak Singgi. Halo Pak Joni. Di belakangnya ada Bro Adi. Halo Adi. Halo Adi. Adi ada seorang agent. Pak Singgi juga orang agent asuransi Prudential. Pak Singgi backgroundnya apa Pak Singgi? Nah gini Pak Joni, dulu kan saya kuliahnya itu di teknik sipil. Oke. Ya setelah lulus teknik sipil tentu saya kerja di bidang teknik sipil. Ya. Nah tapi di awal tahun 90-an itu usaha saya itu mengalami kemerosotan ya, bangkrut ya. Karena krisis. Sehingga saya mencari pekerjaan baru dan yang sesuai passion saya ternyata ketemu waktu itu adalah membuka kursus fotografi. Oke, sebelum di asuransi menjalankan kursus fotografi Oke. lebih dari 20 tahun. 20 tahun. Iya. Luar biasa. Kemudian suatu hari saya bertemu tidak sengaja di mall ya dengan leader saya ini. Nah, pada waktu itu saya kenal leader saya ini jauh sebelum hari itu sebagai orang yang buka counter HP. Tapi kok tiba-tiba ketemu di mall itu dia bercerita sekarang sudah di Prudential. Oke. Dan sudah cukup lama di Prudential. Ya. Saya pada waktu itu diajak bergabung sebagai agent Pak Joni. Diajak ya. Diajak. Oke. Tapi saya nggak serta-merta mau ya langsung oke gitu, enggak. Apa karena fotografinya Ya, karena merasa lancar. fotografi itu memberi kursus fotografi itu sesuai passion, saya enjoy dan income-nya cukup bagus ya. Sehingga saya nggak memikirkan job lain di luar kursus fotografi. Iya, saya punya guru namanya Pak Lukas. Apa Pak Singgi kenal? Oh iya, Pak Lukas Romano ya. Iya. Nah, itu teman saya Itu juga. guru fotografi. Iya, betul. Kalau Adi, backgroundnya apa Adi? Kalau dulu saya itu di perbankan. Di perbankan. Ya. Oke. Dulu- Terus gimana ceritanya kok bisa masuk ke Ya. Saya dulu Prudential? kerja di bank. Nah, habis itu suatu ketika leader saya itu calon nasabah saya. Waktu itu Oh. ada tugas untuk edukasi ke nasabah, salah satunya leaderku. Nah, Ya. ternyata bukan saya mau ngasih program supaya ini leadernya mau, tapi saya malah diprospek balik ceritanya. Oh, kamu nawari produknya perbankan, Produk dia perbankan. mencoba menginformasikan tentang Karir di Prudential. Prudential. Oke, terus Saya sebagai orang kan juga nggak tutup ini ya pikiran ya, saya juga dengerin. Tuh, saya lihat kok peluangnya bagus dan karirnya kok bagus, masa sebesar ini gitu loh. Oke. Akhirnya saya dapat tertarik, ya masuk coba. Memang sebesar itu kenyataannya, dan saya sejak itu full time. Akhirnya sekarang di Prudential terus. Kok berani kamu langsung ninggalin Ya, dulu pekerjaan yang lama? awalnya saya ini dari dulu ya, saya bandingkan dulu income-nya masih part time awal-awal Oke. dulu. Oh, awalnya tetap part time. dulu. Oke. Nah, saya rasa ketika income sudah cukup, saya rasa wah ini sudah sebanding dengan apa yang saya dapatkan di Kenaikannya sama seperti yang lama. lama. Seperti kok di bank kok bisa nututi gitu loh. Iya. Nah, seandainya ini aku full time bisa lebih tinggi dong kan gitu. Oke. Ya wes, akhirnya aku berani memutuskan buat full time di Prudential. Oke. Gitu. Seberapa besar keyakinannya Adi tentang bisnis di Prudential? Ya, saya sangat yakin sekali karena gini, di bisnis ini tuh selain kita dapat komisi yang besar atau income yang besar, juga ada nilai moralnya, nilai sosialnya yang kita berikan kepada masyarakat. Itu juga nilai yang tidak bisa kita abaikan juga. Ini sangat, kalau kita bicara tentang ketenangan, betapa pedulinya kita sama orang, itu sangat penting. Selain kita dapat income yang besar, yang bisa kita atur sesuai dengan kinerja kita sendiri tentunya. Tidak ada yang namanya dibatasi, oh nggak boleh income di atas sekian, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, selama kita mau kerja keras, selama kita mau berjuang, kita bisa mendapatkan lebih apa yang kita inginkan. Seberapa besar sih seorang agent itu punya komisi? Ya, sebetulnya kalau dari taraf agent ya, Ya. taraf agent itu Awal bergabung. Awal dianggap besar itu selama satu biasanya tolak ukurnya di atas UMR itu Ya. dianggap besar. Oke. Ya, kalau kita bicara Surabaya berarti di atas 4 lah ya. Oke. Di atas 4 itu sudah bagus. Nah, kalau di Prudential sendiri kan standarnya
agent itu 7 juta. 7 juta. 7 juta agent itu. Asal ngikuti cara Sistem. atau sistem yang diterapkan gitu ya. Diterapkan Berarti oleh- dijamin kesuksesan dapat 7 juta asal Asal ikuti ngikuti sistem. Cuma satu yang nggak bisa dijamin kalau dia nggak ngikuti sistem ya. Adi, ya. Betul itu. Oke. Semua kan juga ada aturannya, ada ikut sistem, ada mau belajar itu yang penting. Pak Singgi, seberapa besar harapannya Pak Singgi setelah bergabung di Prudential, ingin dapat apa aja sih Pak Singgi? Ya, jadi hari ini saya sudah 6 tahun di Prudential, Pak Oke. Jody. Ya, tapi beberapa tahun yang lalu saya belum bisa full time karena saya masih mengikuti passion saya. Lebih suka memberi orang kursus fotografi. Oke. Tapi tahun-tahun terakhir ini saya berusaha keras untuk bisa full time di Prudential. Oke. Karena saya melihat bahwa Prudential ini perusahaan yang bagus, perusahaan yang besar dengan sistem yang sudah sangat canggih ya, saya katakan sangat canggih, dan untuk kedepannya itu masa depannya sangat bagus. Sehingga saya percaya dengan tekun di Prudential kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Bagaimana sih cara kerjanya di industri asuransi itu mestinya harus bagaimana Pak Singgi? Ya, inti dari kita kerja di bisnis asuransi itu sebenarnya hanya simple aja, kita hanya mengedukasi masyarakat luas. Jelaskan lah ya. Jelaskan, mengedukasi supaya mereka paham dan mengerti manfaat asuransi yang tentunya bisa melindungi, memproteksi keuangan mereka untuk di kemudian hari. Oke. Memang asuransi tidak bisa menggantikan seseorang supaya nggak sakit, supaya orang tidak dipanggil yang maha kuasa terlalu dini. Tapi minimal kalau terjadi suatu musibah, itu keluarganya bisa mendapatkan manfaat proteksi dalam hal keuangan. Jadi perlindungan income-nya lah ya. Ya, misalkan tiba-tiba seorang bapak yang tadinya sebagai pencari nafkah utama tiba-tiba mengalami suatu musibah, kecelakaan kah, atau mungkin sakit kritis, tidak bisa lagi bekerja, ada proteksi berupa santunan berupa rupiah untuk ahli warisnya atau untuk nasabah tersebut. Supaya ganti income. Supaya Adi, ganti income. kira-kira menurut Adi susahkah cari nasabah itu Adi? Saya rasa gini, kalau kita bilang susah, ada proses belajar. Dimanapun kita bekerja, saya yakin seluruh perusahaan ada tantangannya sendiri. Kalau kita bilang sebagai karyawan, apakah di menjadi karyawan tidak ada tantangannya, tidak ada masalahnya? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada, semua pun ada. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika kita ikut karyawan, yang menjadi tantangan adalah aturan dari atasan, itu juga menjadi tantangan. Tapi kalau di bisnis asuransi ini, yang menjadi tantangan kita adalah diri kita sendiri. Oke. Mau nggak kita belajar, mau nggak kita berproses gitu lah. Oke. Nah itu yang menjadi tantangannya. Kalau kita bilang susah, ini bukan susah sebenarnya, bagian dari proses itu sendiri. Ya apa sih proses belajarnya menurut Nah, Adi? Proses belajar di sini adalah mulai dari proses bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melayani masyarakat nasabah, bagaimana kalau ada nasabah yang merasa mungkin pengetahuannya masih minim tentang asuransi, kita mengedukasi tentang keberatannya. Itu semakin lama semakin menguatkan kita dan memberikan kualitas diri kita semakin naik sebetulnya. Oke. Jadi sebetulnya tantangan-tantangan yang ada di lapangan itu justru sebetulnya menambah kekuatan, menambah skill kita sendiri dan knowledge kita sendiri. Mengasah ya. Betul. Pak Singgi, kira-kira siapa toh yang perlu asuransi Pak Singgi? Kalau kita bicara soal siapa perlu asuransi, saya katakan setiap orang itu pada dasarnya butuh asuransi. Orang yang miskin Pak. Nah, kecuali mereka tidak punya daya beli, apa boleh buat ya. Tapi kalau sepanjang pendapatan yang dia dapatkan itu masih bisa diatur untuk disisihkan untuk membeli perlindungan asuransi, ya saya sarankan setiap orang Sebaiknya punya asuransi. Loh, kalau orang sudah punya uang kan nggak perlu asuransi Pak Singgi. Ya, memang betul. Banyak orang yang berkata bahwa kalau simpanannya sudah puluhan miliar, ya udah tidak perlu lagi asuransi. Tapi bila mana orang itu mengalami sakit yang kritis, kita tidak tahu berapa besarnya dana yang diperlukan untuk pengobatannya. Alangkah sayangnya bila mana tabungan yang sudah diperoleh dengan kerja keras bertahun-tahun akhirnya hanya untuk membayar
biaya rumah sakit akibat sakit kritis. Apalagi kita tahu sekarang ya, kalau orang kaya itu secara otomatis nanti berobatnya ke Singapura lah minimal ya, ke luar negeri. Nah, kita tahu biaya di Singapura itu tidak murah ya, bisa mencapai miliar bila mana sakitnya itu tergolong sakit kritis. Nah, dengan mempunyai polis asuransi, tentunya seorang nasabah seperti itu mengalami sakit kritis tidak perlu mengeluarkan tabungan sendiri. Nggak usah mengeluarkan dari sendiri. Tidak mengeluarkan atau memecah tabungannya sendiri, sehingga keuangan keluarga otomatis akan terlindungi, terproteksi. Nah, demikian pula kalau misalkan seseorang itu biasanya bekerja untuk mencari nafkah, akhirnya mengalami sakit kritis, kan sudah nggak bisa kerja lagi. Nah, kalau sudah tidak bisa kerja lagi, tentu income kan sudah nggak ada. Nah, dengan adanya santunan asuransi, nah santunan itulah yang bisa dipakai untuk kehidupan keluarga selanjutnya. Oke guys, jadi dari sini kita belajar banyak dari Pak Singgi, dari Adi yang ingin merubah nasib secara ekonomi, juga ingin mempercepat pertumbuhan income, juga ingin membantu banyak keluarga-keluarga khususnya di bidang asuransi, di bidang keuangannya, supaya dia tidak mengalami kerugian. Ada baiknya kita meniru jejak mereka semua. Adi, thank you. Terima kasih banyak. Semoga sukses. Pak Singgi, terima kasih banyak. Semoga sukses. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan Anda like, share, subscribe. Pak Singgi, video channelnya apa? Ya, dipromosikan. Oke. Ikuti channel YouTube kami Asuransi TV, teman-teman sekalian. Asuransi TV. Kalau Adi juga punya YouTube channel? Sama. Oh, Asuransi jadi TV juga. Adi sama Pak Singgi ini berkolaborasi untuk mengatur supaya asuransi TV ini bisa bermanfaat buat banyak orang, mengedukasi, memberikan penjelasan. Sekali lagi guys, jangan lupa Asuransi TV Anda subscribe, jangan lupa JJ Pro Anda subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, bye. God bless you.